Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami bermohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa bertemu dan berdiskusi dalam podcast tema-tema yang lainnya, kawan-kawan sekalian. Baik, pada diskusi kali ini, podcast kali ini kita akan membahas satu topik hukum acara pidana, karena ini saya pakai juga untuk materi pembelajaran dalam hukum acara pidana, yaitu perbedaan antara penangkapan dan penahanan. Ada 3 kriteria yang akan saya pergunakan untuk membedakan antara penangkapan dan penahanan. Di dalam pengertian sehari-hari, kawan-kawan sekalian, dalam pengertian awam itu susah sekali dibedakan dan tidak bisa dibedakan. Masyarakat belum bisa membedakan perbedaan utama antara penangkapan dan penahanan. Seolah-olah ini merupakan dua hal yang sama ketika dia diamankan oleh pihak berwenang, polisian, oleh kejaksaan misalnya, maka orang menganggapnya sama, dia ditangkap, dibui, ditahan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya ini adalah dua hal yang berbeda dalam kajian hukum acara pidana. Penangkapan dan penahanan adalah dua prosedur, dua upaya paksa dalam proses hukum acara pidana yang ini merupakan dua hal yang sama sekali berbeda. Ada 3 hal, sebagaimana saya sampaikan tadi, 3 kriteria yang saya pergunakan untuk membedakan di antara penangkapan dan penahanan. Yang pertama yaitu kewenangan siapa. Siapa yang berwenang untuk melakukan penangkapan dan siapa yang berwenang melakukan penahanan. Kemudian yang kedua, apa syarat dilakukan penangkapan dan apa syarat dilakukan penahanan. Dan kriteria terakhir yaitu berapa jangka waktunya yang dilakukan untuk penangkapan dan berapa jangka waktu yang dilakukan dalam proses penahanan, kawan-kawan sekalian. Ini 3 hal yang saya pergunakan untuk membedakan antara penangkapan dan penahanan sehingga nanti masyarakat kita semua khususnya mahasiswa fakultas hukum yang sedang menempuh mata kuliah hukum acara pidana tidak lagi keliru dalam membedakan apa perbedaan antara penangkapan dan penahanan. Keduanya sama-sama diamankan oleh pihak yang berwajib, tapi dalam kajian hukum acara pidana ini adalah dua hal yang sama sekali berbeda, kawan-kawan sekalian. Kriteria yang pertama yaitu tentang siapa yang berwenang untuk melakukannya. Yang pertama, penangkapan. Dari segi pengertiannya, penangkapan yaitu tindakan penyidik yang dilakukan untuk menempatkan tersangka atau terdakwa dalam keadaan tertentu, dalam tempat tertentu guna kepentingan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan atas suatu bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana. Nah, walaupun pengertian ini agak bermasalah dalam kajian redaksi yang dipergunakan, tapi tidak kita bahas hari ini. Yang kita bahas adalah tentang siapa pihaknya. Disebutkan dalam pasal 1/20 tersebut disebutkan bahwa yang berwenang melakukan penangkapan hanya satu pihak, yaitu pihak penyidik. Sebagaimana saya sampaikan di dalam podcast yang lalu terkait dengan para pihak dalam hukum acara pidana, itu sudah kita bedakan siapa itu penyidik, siapa itu penyelidik, dan siapa itu penyidik pembantu. Artinya pihak penyelidik itu tidak boleh melakukan penangkapan. Bahkan masyarakat pun tidak boleh melakukan penangkapan, kecuali mengamankan dalam kondisi terjadi tertangkap tangan. Tapi untuk dapat dilakukan penangkapan yang resmi menurut aturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak boleh semua orang berwenang melakukan penangkapan. Hanya penyidik saja yang berwenang untuk melakukan penangkapan. Itu yang pertama terkait dengan penangkapan. Bagaimana dengan penahanan? Siapa yang berwenang untuk melakukan penahanan? Di dalam pengertiannya, di dalam KUHP disebutkan bahwa arti penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, oleh penuntut umum, atau oleh hakim berdasarkan penetapannya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan. Artinya adalah bahwa kewenangan untuk melakukan penahanan itu dapat dilakukan oleh tidak hanya penyidik saja, tapi dapat dilakukan oleh penyidik, oleh penuntut umum, dan oleh hakim di sini. Artinya pihaknya tidak hanya satu, ya. Itu perbedaan yang pertama. Penangkapan yang boleh melakukan hanya penyidik. Penyelidik tidak boleh.
jaksa juga tidak boleh, hakim juga tidak boleh. Tapi untuk penahanan yang boleh melakukan penahanan itu ada 3 pihak, yaitu bisa penyidik, bisa penuntut umum, bisa hakim, kawan-kawan sekalian. Tapi yang perlu kita cermati tadi adalah dalam pengertian itu disebutkan syarat untuk dilakukan penangkapan. Nah, ini adalah kriteria yang kedua. Apa syarat untuk dilakukan penangkapan dan apa syarat untuk dilakukan penahanan? Ini yang menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara penangkapan dan penahanan. Dilihat dari segi syaratnya. Syarat dari penangkapan disebutkan dalam KUHP disebutkan bahwa syarat penangkapan adalah dilakukan kepada seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ini juga sudah kita jelaskan di dalam para pihak dalam hukum acara pidana bahwa ada kriteria tertentu seseorang ditetapkan statusnya sebagai seorang tersangka, yaitu karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kemarin juga sudah saya singgung apa sebetulnya bukti permulaan yang cukup itu. Bukti permulaan yang cukup sebetulnya tidak ribet. Jadi dibutuhkan minimal ada 2 dari bukti permulaan ini. Minimal yaitu adanya laporan dan minimal adanya saksi. Ini yang juga saya jelaskan berulang-ulang di dalam kelas hukum acara pidana. 2 hal ini tidak ribet. Kenapa? Untuk dapat ada laporan, maka pasti akan ada yang melaporkan. Dan orang yang melaporkan pasti orang ini tahu terjadinya peristiwa itu atau dapat dikategorikan sebagai saksi. Oleh karena itu, ketika ada laporan polisi, maka hampir pasti bukti permulaan sudah cukup, yaitu ada laporan dan ada pihak yang melaporkan atau dalam hal ini adalah saksi. Dengan bukti permulaan yang cukup ini, seseorang yang dianggap sebagai atau ditetapkan sebagai tersangka, dia dapat dilakukan upaya paksa yang disebut dengan penangkapan, kawan-kawan sekalian. Jadi itu syaratnya. Syarat yang pertama yaitu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, bagaimana dengan penahanan? Apa perbedaan antara penangkapan dan penahanan dari segi syaratnya? Untuk penahanan ini dibutuhkan syarat yang lebih kompleks, kawan-kawan sekalian, dibandingkan dengan penangkapan. Kalau penangkapan tadi syaratnya adalah bukti permulaan yang cukup, penahanan juga sama, syaratnya harus ada bukti permulaan juga. Tapi ditambah dengan 2 syarat berikutnya, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Yang pertama itu syarat subjektif. Apa syarat subjektif itu? Penahanan hanya bisa dilakukan apabila pihak yang akan menahan ini merasa khawatir. Adanya kekhawatiran apabila si tersangka terdakwa ini tidak ditahan, maka dia dikhawatirkan akan melarikan diri. Dia dikhawatirkan akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan dia dikhawatirkan juga akan mengulangi perbuatan pidananya lagi. Sehingga ketika yang akan menahan ini, bisa penyidik, bisa penuntut umum, bisa hakim, ini merasa khawatir, maka syarat subjektif terpenuhi. Bagaimana kalau seandainya si pihak penyidik atau penuntut umum atau pihak hakim ini tidak merasa khawatir? Artinya dia merasa dia nggak saya tahan pun nggak masalah, nggak apa-apa. Maka syarat subjektif tidak terpenuhi. Nah, sedangkan syarat untuk dilakukan penahanan ini harus terpenuhi keseluruhannya. Baik syarat buktinya, baik syarat subjektifnya maupun syarat objektifnya. Nah, ini adalah 2 hal yang berbeda dalam hal penangkapan dan penahanan. Kalau penangkapan tidak ada syarat subjektifnya. Yang penting orang itu tersangka itu memenuhi bukti permulaan yang cukup, maka dia dapat ditangkap. Tapi untuk penahanan, walaupun bukti permulaan ini cukup, tapi harus ditambah dengan syarat berikutnya, yaitu yang akan menahan ini merasa khawatir. Kalau si tersangka ini tidak dia tahan, terdakwa ini tidak dia tahan, maka dia akan melarikan diri, akan menghilangkan atau merusak barang bukti, atau yang ketiga dia akan mengulangi perbuatan pidananya lagi. Oke, anggap saja syarat subjektif ini terpenuhi. Si pihak ini khawatir, yang mau menahan ini khawatir, tapi tidak bisa dilakukan sepanjang syarat objektifnya juga tidak terpenuhi. Jadi ini hanya bisa dilakukan penahanan ketika 3 syarat ini terpenuhi. Syarat bukti permulaan ada, syarat subjektif ada, objektif ada. Nah, apa syarat objektif ini? Syarat objektif ini ditentukan di dalam KUHP dengan sangat spesifik sekali bahwa yang boleh dilakukan penahanan terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Berarti kalau untuk tindak pidana yang diancam di bawah 5 tahun, tidak boleh dilakukan upaya penahanan.
kecuali, nah ada kecualinya, kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang sudah dijelaskan juga secara spesifik di dalam KUHP. Dalam hal ini disebutkan di dalam pasal 21 ayat 4 KUHP bahwa untuk tindak pidana yang di bawah 5 tahun tapi dia termasuk dalam tindak pidana di bawah ini, misalnya terkait dengan kesusilaan, terkait dengan pornografi, terkait dengan penipuan, terkait dengan penganiayaan, terkait dengan penggelapan dan lain sebagainya disebutkan secara limitatif di dalam KUHP, maka ini pun dapat dilakukan upaya penahanan walaupun ancaman pidananya kurang dari 5 tahun. Ya, sehingga 3 item ini harus terpenuhi kawan-kawan sekalian untuk dapat dilakukan upaya penahanan. Kalau tidak dapat dilakukan atau tidak terpenuhi salah satu di antara ketiga unsur ini, maka tidak dapat dilakukan penahanan. Oke ya, sehingga sudah ada jelas dua perbedaan antara penangkapan dan penahanan. Yang pertama, para pihaknya untuk penangkapan ini hanya penyidik yang berwenang melakukan penangkapan. Penyelidik itu boleh melakukan penangkapan atas perintah dari pihak penyidik. Sedangkan untuk penahanan ini boleh dilakukan oleh ketiga pihak, yaitu bisa penyidik, bisa penuntut umum, dan bisa hakim yang berwenang melakukan penahanan. Yang kedua tentang syaratnya. Syarat untuk penangkapan ada bukti permulaan yang cukup. Cukup itu saja dapat dilakukan penangkapan. Yang penahanan syaratnya ada 3. Bukti permulaan ada, kemudian syarat subjektif terpenuhi, dan syarat objektif juga terpenuhi kawan-kawan sekalian. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir tentang batas waktunya. Berapa batas waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk penangkapan? Sangat sempit sekali. Untuk penangkapan waktunya yang diberikan hanya 1 kali 24 jam alias 1 hari. Seperti tamu wajib lapor RT gitu ya. Batas waktunya 1 kali 24 jam. Ditangkap dia di dalam proses penangkapan, kemudian dia diamankan tempat tertentu untuk dimintai keterangan biasanya. Ketika sudah lewat waktunya 1 kali 24 jam, maka tersangka atau pihak yang ditangkap tadi harus dilepaskan dari proses penangkapan. Kecuali setelah penangkapan dia naik proses atau dia bergeser proses menjadi penahanan. Nah, ini beda lagi ceritanya. Nah, kalau untuk penahanan, berapa batas waktu yang diberikan oleh undang-undang? Batas waktunya ini sangat spesifik dan sangat detail sekali. Batas waktu yang diberikan oleh KUHP maksimal adalah 400 hari untuk penahanan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Artinya 400 hari enggak semuanya di tingkat penyidik 400 hari, tidak seperti itu, tapi ada pembatasannya. Misalnya di tingkat penyidik itu 20 hari pertama, dapat diperpanjang lagi ditambah 40 hari jadi 60 hari. Kemudian di tingkat penuntut umum itu adalah sekian hari ditambah lagi menjadi sekian hari. Yang total keseluruhan jumlahnya adalah 400 hari. Itu untuk perkara pidana biasa, artinya perkara pidana yang diancam 5 tahun tadi itu. Tapi untuk tindak pidana yang diancam pidana lebih tinggi dari 7 tahun atau seumur hidup, batas waktu penahanannya atau batas waktu penahanan dan pemeriksaannya ini dapat lebih panjang dibandingkan yang pertama tadi. Maksimal yaitu 700 hari. Ada proses penahanan dalam keadaan tertentu disebutnya seperti itu dalam KUHP, yaitu ketika pihak tersangka terdakwa yang sedang ditahan ini mengalami sakit misalnya, atau perkara ini sangat rumit sehingga butuh proses penahanan yang lebih panjang. Nah, ini adalah kriteria yang dapat diberikan oleh undang-undang untuk extend, memperpanjang proses penahanan dari yang awalnya 400 hari bertambah menjadi 700 hari. Itu pun juga tidak langsung diberikan utuh 700 hari, tidak demikian, tapi secara bertahap sebagaimana penahanan dalam perkara biasa, 20 plus 40, 50 plus 60, 60 plus 90 dan seterusnya seperti itu batas waktu penahanannya. Ya, jadi itu adalah perbedaan sederhana antara penangkapan dan penahanan. Ada satu kriteria lagi sebetulnya, tapi karena ini tidak ada di dalam penangkapan, maka ini hanya ada di dalam penahanan. Di dalam penangkapan tidak ada jenis-jenis penangkapan karena waktunya hanya terbatas 1 kali 24 jam. Tapi kalau di dalam penahanan ini ada jenis-jenisnya. Ada 3 bentuk penahanan, yaitu ada tahanan yang paling berat yaitu tahanan rutan, rumah tahanan negara. Yang kedua adalah tahanan sedikit lebih ringan yaitu tahanan rumah
yang berikutnya lagi ada tahanan kota, yaitu orang tidak boleh keluar dari rumah dan orang tidak boleh keluar dari kota. Tapi sampai hari ini saya juga tidak pernah tahu bagaimana mekanismenya ketika orang ini dipindah statusnya dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah misalnya, bagaimana cara mengawasi dia tidak boleh keluar rumah. Kalau kita nonton film Ant-Man itu kan ada dikasih gelang kakinya, sehingga dia kalau keluar dari rumah maka akan bunyi alarm di kepolisian sehingga dia dapat dicabut status penahanannya diganti menjadi tahanan rutan. Nah, Indonesia saya juga tidak pernah tahu bagaimana kriterianya seseorang diberikan tahanan rumah atau tahanan kota. Tahanan rumah ini kan nggak boleh keluar rumah, harus di rumah saja. Tapi kalau tahanan kota, bagaimana cara untuk mengukurnya bahwa orang ini tidak keluar kota? Apakah ada chip yang diberikan kepadanya atau dia wajib lapor setiap hari tertentu? Ya kalau wajib lapor kan gampang. Sekarang jarak dari Surabaya ke Jogja cuma 5 jam pakai kendaraan pribadi. Sehingga kita wajib lapor hari Selasa misalnya, hari Rebo kita berangkat ke Jogja, nanti hari Sabtu kita pulang ke Surabaya, selesai sudah. Nah, bagaimana mekanisme untuk tahanan rumah, tahanan kota ini saya juga tidak tahu dan belum tahu, sehingga saya hanya menyebutkan ada jenis dari tahanan, ada tahanan rumah, ada tahanan rutan, ada tahanan kota. Nah, ini yang juga membedakan antara penahanan dengan penangkapan. Penangkapan tidak ada jenis-jenisnya karena waktunya terbatas hanya 1 kali 24 jam. Tapi kalau penahanan ini kan bisa 400 hari, bisa 700 hari. Sehingga jenisnya juga ada macam-macam. Dia bisa menghabiskan 400 hari di rumah, bisa di kotanya sendiri, bisa juga di rutannya, di rutan rumah tahanan negara. Nah, ini secara singkat kawan-kawan sekalian perbedaan antara penangkapan dan penahanan. Semoga dengan video singkat ini kita bisa minimal tahu perbedaan di antara ketiganya, bahwa ternyata setiap perbuatan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak aparat yang berwajib atau aparat yang berwenang ini dengan cara diamankan dibawa atau diamankan di kepolisian atau di kejaksaan, itu tidak semua ditangkap, tapi ada yang disebut dengan ditangkap, ada juga yang disebut dengan ditahan, dengan kriteria 3 macam perbedaan tadi itu. Baik, kawan-kawan sekalian, sangat singkat sekali video kita pada diskusi singkat kita hari ini tentang perbedaan antara penangkapan dan penahanan. Semoga bermanfaat kawan-kawan sekalian. Baik, itu dulu kawan-kawan sekalian, semoga sehat selalu. Nanti kita bertemu di T Edu. Salam sehat, saya T Effendi. Sampai jumpa.